Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih bid-daraini amin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un wa tadarru'un wa ta'awuhun wa tanadumun wa tada'u yadayka fataqulu Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fahiya khidajun. Artinya salat itu hanyalah ketenangan, sembahyang itu hanyalah ketenangan. Jadi sembahyang itu kadangkala terburu-buru, sembahyang itu kadangkala tagasak-gasak. Sembahyang itu adalah ketenangan. Kemudian yang kedua, sembahyang itu merendahkan diri. Di dalam sembahyang itu ada tawadhu, merendahkan diri. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam sembahyang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kembalikan kepada diri kita bahwa kita orang yang hina. Nah, kita rasakan, kita akui bahwa kita orang yang kecil, orang yang kadada pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sembahyang itu mendekatkan diri, meratap, menyesal, dan kamu letakkan kedua tanganmu lalu kamu ucapkan, ya Allah, ya Allah. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka salat itu kurang. Artinya kalau kita sembahyang tapi sembahyang kita itu tagasak-gasak, kada tenang, kemudian ketika sembahyang itu kadada tawadhu'nya, kita merasa orang yang mulia di hadapan Allah, kita merasa mempunyai kedudukan di sisi Allah, atau sembahyang itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, sembahyang itu kadada meratapnya, kadada menyesalnya, maka sembahyang kita itu dianggap kurang. Sembahyang kita dianggap kurang. Dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya Dia Allah berfirman, hadis qudsi, tidak setiap orang yang salat aku terima salatnya. Kada sabarataan orang yang sembahyang itu aku terima sembahyangnya, ujar Allah. Aku hanyalah menerima salat
orang yang merendahkan diri karena keagunganku. Artinya ketika sembahyang dia mengakui dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dia mengakui dengan kemuliaan Allah. Nah, lalu dia merasa bahwa dirinya orang yang hina. Itu maksudnya. Aku hanyalah menerima salat orang yang merendahkan diri karena keagunganku, dan tidak sombong terhadap hambaku. Ia memberi makan orang fakir yang kelaparan karena mengharapkan keridhaanku. Artinya sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memandang khusyuk kita, tetapi akhlak kelakuan kita di luar sembahyang itu pun dilihat, diperhatikan oleh Allah Ta'ala, dan sangat menentukan sembahyang kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau kita sembahyang tetapi ketika sembahyang itu kita kadang merendahkan diri di hadapan Allah, artinya kadang mengakui dengan kebesaran kemuliaan Allah, lalu kita sembahyang ini merasa mulia, merasa ada pangkat kedudukan di sisi Allah. Nah, walaupun sembahyangnya khusyuk, maka sembahyangnya kadang diterima oleh Allah Ta'ala. Atau ada orang sembahyangnya khusyuk, tetapi orang ini akhlaknya sombong terhadap hamba-hamba Allah. Dia kada peduli dengan orang-orang fakir yang kelaparan. Nah, sekalipun sembahyangnya khusyuk, tetap kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala menerima sembahyang kita bukan semata-mata memandang khusyuk kita, tetapi akhlak dan perbuatan kita di luar sembahyang, kelakuan kita sebelum sembahyang, nah itu pun diperhatikan, dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama furidatis salah wa umira bil haji wat tawab wa usy'iratil manasiku li iqamati zikrillahi ta'ala. Artinya dipardukan salat, diperintahkan haji dan tawaf, dan disiarkan ibadah-ibadah itu hanyalah untuk menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Artinya semua ibadah itu intinya adalah ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah kita itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala seapa ingatnya kita kepada Allah Ta'ala. Kita sembahyang misalnya, ketika takbiratul ihram kita ingat kepada Allah Ta'ala, di situ hadir hati kita. Nah, kemudian ketika membaca Fatihah hati kita lalai, ketika membaca surah hati kita lalai, ketika ruku, ketika i'tidal kita kada sadar, sujud hanya ingat pulang kepada Allah. Nah, maka yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu waktu kita takbiratul ihram dan ketika kita sujud. Nah, adapun bagian-bagian sembahyang yang di situ hati kita lalai, itu kada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada hadis Nabi itu, tidak ada bagi seseorang dari sembahyangnya itu melainkan apa yang dia ingat dari sembahyangnya itu. Maka apabila di dalam hatimu tidak terdapat bagi yang diingat Allah, yang adalah Dia yang dimaksud dan dicari suatu kebesaran dan tidak ada juga haibah, maka apakah nilai zikir ingatmu? Artinya kada ada nilainya. Misalnya kita berzikir muntung Allah Allah Allah, tapi hati lalai, kada ingat kepada Allah, nah itu kada dinilainya, kada dinilainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ia beri wasiat, kepada orang yang ia beri pesan,
Ujar Nabi, wa iza sallaita fasalli salata muwaddi'in. Artinya apabila kamu salat, maka salatlah dengan salat orang yang mau berpamitan, meninggalkan, yakni meninggalkan dirinya, meninggalkan hawa nafsunya, dan meninggalkan umurnya berjalan menuju tuannya. Jadi Nabi berwasiat kepada seseorang, ujar Nabi, apabila kamu sembahyang, maka sembahyanglah dengan sembahyang orang yang mengucapkan selamat tinggal. Ujar Nabi, bila ikam sembahyang, misalnya sembahyang zuhur, nah kita anggap, kita yakini bahwa sembahyang zuhur itu sembahyang terakhir kita di dalam dunia. Karena sembahyang asar belum tentu lagi. Jangankan orang lain, kita yang punya diri pun kada bisa menjamin apakah asar itu masih berumur. Nah, atau kita sembahyang asar, nah kita anggap bahwa sembahyang asar itu sembahyang terakhir kita. Maghrib belum tentu lagi sembahyang. Nah, ini Nabi melajari cara supaya sembahyang itu kawa khusyuk. Nah, kalau kita meyakini bahwa sembahyang itu adalah sembahyang terakhir kita, nah pasti kita akan berusaha untuk menyempurnakan sembahyang kita. Pasti kita bujur-bujur sembahyang, karena kita meyakini ini sembahyang terakhirku di dalam dunia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulakih. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, semuaan kita pasti akan mengalami yang namanya kematian itu. Nah, jadi Nabi bila sembahyang, sembahyanglah seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal. Nah, kita anggap, kita yakini bahwa itulah sembahyang terakhir kita di dalam dunia. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa'lamu annakum mulakuh. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Artinya, barang siapa yang salatnya tidak mencegahkannya, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka tidaklah bertambah dari Allah kecuali jauh. Jadi orang yang sembahyang tiap hari, tiap waktu sembahyang, nah tetapi maksiatnya jalan jua, perbuatan keji, perbuatan munkarnya tetap jalan jua. Nah, ini orang bukannya bertambah dekat lawan Allah Ta'ala, tetapi semakin bertambah jauh lawan Allah Ta'ala. Karena tanda sembahyang kita itu diterima oleh Allah, maka sembahyang itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu adalah munajat, maka bagaimana salat itu dengan lalai? Orang yang sembahyang itu pada hakikatnya dia menghadap Allah Ta'ala, dia bermunajat, dia berdialog, dia berbicara empat mata lawan Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa orang yang munajat itu dengan hati yang lalai? Kada bisa. Bakar bin Abdullah berkata, hai anak Adam, apabila kamu mau masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara tanpa penterjemah, artinya kada ada orang yang ketiga, maka kamu dapat masuk. Lalu ditanyakan bagaimanakah hal itu,
Ia menjawab, kamu sempurnakan wudukmu dan kamu masuk ke mihrabmu, maka ketika itu kamu telah masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara kepadanya tanpa penterjemah. Nah, itulah bedanya Allah Ta'ala dengan raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia. Nah, kalau pemimpin-pemimpin dunia kita hendak masuk itu beizin dulu. Hendak bertamuan lawan pemimpin dunia nih, beizin. Nah, kalau Allah Ta'ala, kapanpun kita hendak bertemu Allah Ta'ala, Allah siap menerima kita. Nah, artinya kalau kita sembahyang, itu hakikatnya kita sedang menghadap, berdialog, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Kapanpun kita mau, Allah siap menerima kita. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami dan kami berbicara kepadanya. Apabila datang salat, maka seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalnya, karena sibuk dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Nabi kita itu bila hendak sembahyang seolah-olah, ujar Aisyah, Nabi itu kada pinandu lagi lawan kami dan kami pun seolah-olah kada pinandu lagi lawan Nabi, karena sibuk memikirkan pacangan menghadap Allah Azza wa Jalla ini, karena mereka merasakan dengan keagungan kebesaran Allah Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila salatin la yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Artinya Allah tidak memandang, Allah kada peduli kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Nah, Allah kada memandang kepada sembahyang seseorang yang di dalam sembahyang tadi dia tidak menghadirkan hatinya beserta badannya. Bujurai awaknya di masjid, bujurai awaknya di musalla, tapi hatinya kemana-mana kah? Nah, Allah kada memandang dengan sembahyangnya. Sembahyangnya sah, tapi kada bernilai. Ibrahim Al-Khalil alaihi salam apabila berdiri untuk salat, maka terdengar detak jantungnya pada 2 mil kedengaran. Sa'id At-Tanuhi apabila salat, maka tidak terputuslah air mata dari kedua pipinya atas jenggotnya. Nah, jadi Sa'id At-Tanuhi itu apabila beliau sembahyang, nah selama sembahyang itu air mata sidin itu nih keluaran terus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang bermain-main dengan janggutnya di dalam salat. Memainkan janggut sambil sembahyang nih, melihat Nabi. Lalu beliau bersabda, lau khasha'a qalbu haza la khasha'at jawarihuhu. Artinya seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya itu khusyuk juga. Seandainya khusyuk Nabi hati orang itu, nah niscaya anggota tubuhnya pun khusyuk juga. Nah, jadi para aulia-aulia Allah, mereka itu ketika sembahyang itu kada sama. Para aulia-aulia Allah ketika mereka sembahyang, keadaan mereka itu berbeda-beda. Ada yang menangis, ada dengan hati senang. Nah, kenapa keadaan mereka itu berbeda-beda? Itu disebabkan perbedaan makam dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedudukan yang pertama, orang yang sembahyang itu dengan hati yang gembira. Dia sembahyang itu dengan hati yang senang. Dia merasakan kelezatan sembahyang. Nah, kedudukan yang pertama itu adalah kedudukan u'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah Ta'ala.
Nah, karena puncak kenikmatan di dalam surga itu kaina adalah memandang, melihat zat Allah Ta'ala. Puncak kenikmatan surga itu memandang zat Allah Ta'ala. Para penghuni-penghuni surga ketika asik dengan nikmat-nikmat surga, begitu ada pengumuman bahwa Allah akan bertajalli, mereka semuaan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan surga tadi untuk memandang, melihat zat Allah. Nah, jadi orang yang sembahyang yang berada di makam yang pertama ini, mereka sembahyang itu nyaman, lezat, senang hati mereka. Nah, adapun kedudukan yang kedua, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Nah, ini orang yang berada di makam yang kedua, dia sembahyang itu merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, dia merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala, lalu dia sembahyang itu berhati-hati, dengan hati yang takut. Nah, kayak kita juga, padahal membaca di kamar lancar, pas ulangan baca aja guru, kalau manggetere. Nah, itu lain itu keadaannya. Ya, keadaan yang kedua, mereka sembahyang, mereka merasakan bahwa mereka sembahyang ini diperhatikan oleh Allah Ta'ala, lalu timbul takut di dalam hati mereka. Nah, itu nang maulah bahwa keadaan mereka para aulia itu ketika sembahyang, keadaan mereka kada sama, belain-lain. Dan diriwayatkan bahwasanya Hasanul Basri melihat kepada seseorang yang bermain-main dengan kerikil, sembahyang di tanah nih, sambil sembahyang bermain-main lawan kerikil, tuntung sembahyang sambil berkata, ya Allah, ujarnya, kawinkanlah saya dengan bidadari. Lalu Al Hasan beliau berkata, seburuk-buruk peminang, seburuk-buruk pelamar adalah kamu. Kamu meminang, kamu melamar bidadari, padahal kamu bermain-main dengan kerikil. Dikatakan kepada Khalaf bin Ayyub, tidakkah lalat itu menyakitkan, mengganggu kamu di dalam salat, lalu kamu tulak? Artinya, ujar orang kepada Khalaf bin Ayyub nih, kan lalat itu mengganggu kita. Kita sembahyang tuh ada lalat, kan kita terganggu. Lalu kita hendak manapak mengibah. Ia menjawab, ujar Khalaf bin Ayyub, saya tidak membiasakan diriku terhadap sesuatu yang merusak salatku. Ditanyakan, bagaimanakah kamu sabar terhadap hal itu? Kayak apa caranya pian ini supaya sembahyang itu tenang? Artinya walaupun ada lalat tetap pian fokus sembahyang, khusyuk sembahyang. Nah, ia menjawab, telah sampai kepadaku bahwasanya orang-orang fasik itu sabar terhadap cambuk-cambuk sultan agar dikatakan pulan itu sabar, dan mereka berbangga dengan itu. Sedangkan saya berdiri di hadapan Tuhanku, apakah saya bergerak karena lalat? Orang-orang fasik itu jasidin, nah dicambuk di hadapan raja, diam aja supaya dipadahkan orang, bah si pulan tuh sabar benar, dicambuk aja inya anu kada bergerak. Nah, apakan lagi jasidin aku ini berdiri di hadapan Allah, masa gara-gara lalat aku bergerak? Nah, itu. Dan diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwasanya apabila ia mau salat, ia berkata kepada keluarganya, berbicaralah kalian, sesungguhnya saya tidak mendengar akan kalian. Itu paling lawan kita. Jadi Muslim bin Yasar ini bila sidin anak sembahyang, sidin berucap lawan anak bini, boh nikam bila anak bepandiran ha, aku anak sembahyang. Karena sidin begitu sembahyang kada ingat lagi, yang diingat sidin Allah Ta'ala, kebesaran Allah. Nah, kalau kita sebaliknya, bila nak sembahyang berdiaman lah, aku nak sembahyang dulu aja. Nah, itu kalau sidin ini kada. Jadi Muslim bin Yasar bahwasanya apabila ia mau salat, ia berkata kepada keluarganya, berbicaralah kalian,
sesungguhnya saya tidak mendengar akan kalian. Kada mendengar lagi sidin. Dan diriwayatkan daripadanya Muslim bin Yasar bahwasanya pada suatu hari ia salat di Masjid Basrah, lalu satu bagian dari masjid itu runtuh, lalu orang-orang berkumpul karenanya. Ia tidak mengetahuinya sehingga ia pergi dari salatnya. Nah, jadi suah Muslim bin Yasar ini sembahyang di Masjid Basrah. Sekalinya ada bagian masjid yang runtuh, orang bukahan. Sidin kada tahu apa-apa sampai tuntung sembahyang. Kada tahu dikisah sidin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Apabila datang waktu salat, maka ia guncang, gemetar, dan wajahnya berubah warnanya, pucat wajah sidin. Maka ditanyakan kepadanya, "Hai Amirul Mukminin, ada apa engkau? Kenapa sempian?" Maka ia menjawab, "Datanglah waktu amanah yang ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung. Lalu langit, bumi dan gunung itu enggan untuk menanggungnya dan khawatir mengkhianatinya, dan khawatir akan mengkhianatinya, dan saya menanggungnya," ujar sidin. Jadi jelas sidin sembahyang itu amanah. Yang namanya amanah mesti ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi sidin bila hendak sembahyang itu gemetar awak sidin, pucat. Dan diriwayatkan dari Ali bin Husain bahwasanya apabila ia berwudu maka rupanya menjadi pucat. Lalu keluarganya bertanya kepadanya, "Apakah sesuatu yang menimpamu ketika berwudu?" Maka ia menjawab, "Tahukah kalian di hadapan siapakah saya mau berdiri?" Nah, ini orang-orang yang ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Jadi bila hendak sembahyang mereka merasakan haibah, kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang kada ma'rifat, sembahyang itu biasa. Nah, tapi bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka merasakan keagungan dan kebesaran Allah dan haibah kepada Allah, sehingga bila hendak sembahyang tadi mereka takut. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.